ada iso-iso Nah, gitu kan. itu. Iso tuh apa sih Pak? Oke, good. Nah, ini pertanyaannya sudah luar biasa ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, di channel Creativity of OSIS. Oke guys, jadi hari ini kita lagi kedatangan tamu yang Spesial banget. spektakuler Wah, banget terima nih. kasih. Tamu yang kita tunggu-tunggu banget nih. Tamu yang bakal ngasih kita ilmunya Ilmu. banyak banget ini. Oke, sebelum kita bahas bincang-bincang lebih lanjut, ya lebih baik kita Kenalkan perkenalkan diri dulu. Dari Aulia atau dari apa? Dari Gilang aja. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gia Ramadan, saya dari kelas 10 analisis pengujian laboratorium 5. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Aulia Natasha Putri dari 10 Kimia Industri 2. Nah, ini kan kita harusnya udah kenalan nih. Mungkin bisa bintang tamunya nih guys nih, yang kita tunggu-tunggu nih. Boleh Bapak? Boleh, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Aulia, terima kasih Mas Gilang. Luar biasa hari ini ya. Wah, saya diundang di sini di Creativity of OSIS, luar biasa. Apresiasi yang sangat luar biasa dari saya. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Imam Ma'ruf. Saya dari perusahaan sertifikasi namanya PT Sakti Indonesia Sertifikasi. Memberikan sertifikat kepada perusahaan-perusahaan dan memberikan layanan training hard skill dan soft skill kepada para karyawan-karyawannya. Kira-kira seperti itu Mas Gilang. Wah, Iya. keren banget ya guys ya. Lupa ya. Ya perkenalannya singkat saja ya. Iya. Kayaknya karena waktunya juga singkat kayaknya. Oke, good. Ya, Pak, kalau boleh tahu nih, sebelum Bapak kesini kan, ini kan Bapak masih ke SMT itu ada tujuannya dulu tuh. Kira-kira tadi Bapak tuh habis ngapain aja sih? Oke, good. Pertanyaan luar biasa. Jadi selama 2 hari ini kita ini Mas Gilang sama Mbak Aulia. Jadi kita diminta untuk memberikan penguatan kepada para guru kita yang ada di sini SMT. Seperti Mas Gilang sama Mbak Aulia ketahui, guru kita ini adalah seorang yang luar biasa sekali. Selain dari mengajar Mbak Gilang sama Mbak Aulia, tugasnya dia juga memastikan bagaimana proses-proses yang ada di SMT ini berjalan dengan luar biasa. Guru-guru SMT Iya. itu emang sangat Oh, ini Pak, luar biasa. sangat luar biasa banget. Itu yang saya acungi jempol. Wih. 2 hari semangatnya luar biasa. Selain mengajar, ada tugas luar juga, ada tugas praktikum Betul. juga. Salah satunya SMT juga ini. tadi yang saya sebutkan tadi, mereka bertugas juga memastikan bahwasanya bagaimana proses-proses pembelajarannya, bagaimana proses-proses yang ada di dalam sekolah kita ini berjalan dengan baik, terstandar bahasa. Masya Allah. Wah, emang guru SMT ini Hebat kan guru kita? Hebat Wah, banget. hebat banget Pak. Guru Masya Allah. SMT itu tidak tertandingi kan. Tidak salah kalau teman-teman sekalian memilih SMTI. Ayo masuk SMTI ini. Yang belum masuk silakan masuk dari SMTI. Semuanya luar biasa. Semuanya ada guys SMT ini guys. Oke, nyambung tadi pertanyaan Mas Gilang sama Mbak Aulia tadi. Jadi kita diminta untuk memberikan penguatan ini kepada guru-guru. Bagaimana ini Pak caranya kalau misalkan ini prosesnya sudah kita standarisasikan ini yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana agar standar itu bisa tetap berjalan? Nah, 2 hari ini kita berdiskusi ini dengan para guru ini. Gini lah Bu caranya. Ini ada panduannya. Panduannya itu kalau kita boleh katakan itu ada panduan yang namanya panduan monitoring. Monitoring itu memantau bagaimana standar itu dikerjakan, dilaksanakan. Panduannya itu adalah ISO 19011/2018, yaitu bagaimana cara untuk melakukan pengauditan pada sistem manajemen yang dilakukan di sekolah kita ini. Memang guru SMT ini ya iya Pak selalu yang kayak mengawas gitu, walaupun ketika mereka lagi Betul. keluar juga itu masih ada gitu loh Pak pengawasannya. iya. Jadi kami ini sekolah yang cuma datang ngerjain pulang gitu, tapi kami tuh yang dikasih ilmu, mereka nggak bisa datang tapi mereka kasih video pembelajaran Betul. gitu Pak. Iya, benar, itu sangat luar biasa sekali. Dan itu merupakan salah satu hal yang memang harus diatur di SMT ini. Iya. Jadi tidak ada alasannya bahwasanya seorang guru itu tidak hadir kemudian tidak memberikan pekerjaan kepada muridnya. Karena itulah yang nantinya akan diperiksa oleh orang dari auditor eksternal, orang pemeriksa dari luar itu kira-kira standarnya dilakukan atau tidak. Jangan-jangan kalau misalkan gurunya datang dari keluar ada tugas keluar,
jangan-jangan muridnya ditinggalkan. Nah, itu biar tidak terjadi kayak begitu, bagaimana caranya? Nah, itu gitu. Keren banget berarti keren guru banget SMA ya, Pak, luar ya. biasa. Luar biasa banget. Terus Pak, ya kan ada ISO Nah, gitu. itu. ISO itu apa sih Pak? Oke, good. Nah, ini pertanyaannya sudah luar biasa ini. Nah, kalau kita berbicara ISO itu adalah salah satu istilah standar yang dikeluarkan oleh badan internasional namanya International Organization for Standardization. Jadi, tugas ini beranggotakan dari seluruh badan standarisasi yang ada di dunia ini. Ada sekitar 100 lebih badan standarisasi berkumpul di IOS ini. Kemudian dia bertugas mengeluarkan standar-standar. Bertugas mengeluarkan standar-standar yang nantinya akan dirujuk secara internasional. Standar-standar itu ada standar yang sifatnya teknis, ada standar-standar yang sifatnya manajemen. Standar sifatnya teknis, misalkan ada ukuran-ukuran yang kayak ukuran-ukuran metrik, ada meter, kemudian sentimeter, itu kan standar. Kemudian kalau suhu ada apa? Ada Celsius, Fahrenheit dan sebagainya. Itu adalah standar-standar secara teknisnya. Kemudian ada standar-standar yang dikeluarkan itu untuk manajemen. Salah satunya adalah yang telah kita terapkan di sekolah kita yang luar biasa kan. Apa standar yang sudah diterapkan di sekolah kita ini? Yaitu standar tentang manajemen kualitas atau manajemen mutu. Kemudian standar tentang sistem manajemen lingkungan. Kedua-duanya ini adalah standar yang diakui secara internasional dan luar biasanya sudah diterapkan di tempat kita. Wah, keren banget ya, SMT itu udah bisa nerapin ya Pak ya? Udah bisa nerapin SMT-nya Pak ya? SMT ini gercep banget ya Pak ya kalau udah yang ini memang harus gercep ya, harus gercep karena apa? Karena kalau tidak kita gercep, karena pendidikan di tempat di kita ini adalah pendidikan yang selalu berkembang. Analis kimia berkembang ilmunya, kemudian yang lain kimia industri juga berkembang. Wah, itu sangat luar biasa berkembangnya. Kalau gurunya tidak berkembang, pengetahuannya tidak berkembang, bagaimana muridnya mau berkembang kan gitu kan ya? Atau jangan-jangan gurunya kalah ini dengan murid-muridnya, dan Mbak Aulia dengan Mas Gilang ini jangan-jangan kalah ini pengetahuannya. Jadi di SMT ini selain murid yang belajar, gurunya juga belajar. Nambahin lagi ya Pak ya berarti. Harus terus belajar dan terus belajar. Dia tetap upgrade. Dan itu adalah satu yang wajib mereka lakukan. Karena apa? Gurunya ada standarisasinya. Guru itu harus seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugasnya sistem manajemen standar kualitas memastikan standar gurunya itu betul-betul terjaga. Keren ya? Keren. Guru SMT ini walaupun jobnya banyak tapi tetap terjaga banget ya. Pokoknya kalau ada di depannya adik-adik ini, masih siswa-siswa ini, bagi kami dari luar, satu tugas mereka tidak boleh marah. Guru SMT itu emang gak ada yang pengaruh Pak. Iya, baik-baik aja gua. Oke, good. Pak, tadi kan kayak ISO itu kan banyak deh kan kita papakan. ISO selain yang lingkungan tuh ada lagi kan sih Pak? Yang lain gitu. Kalau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan, ada kimia analis, kimia industri, itu salah satunya adalah tadi sudah kita sebutkan, ada manajemen kualitas ya, ISO 9001 namanya 2015, versi 2015. Ada sistem manajemen lingkungan ISO 14001 namanya 2015 juga. Ada namanya ISO tentang K3, standarisasi tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Namanya ISO 45001 versi 2018. Nah, di keseluruhannya ini merupakan standarisasi yang wajib kalau misalkan kita bekerja di dunia pekerjaan, ini merupakan standar-standar yang banyak diterapkan dan lazim digunakan gitu Mas Gilang. Apalagi banyak lagi. Misal lagi kalau kita bicara tentang sekarang ini yang lagi happening, yang lagi banyak dibahas, ChatGPT. Sudah kenal kan ya? Kita chat, kemudian dia menjawab sendiri gitu kan ya? Oh iya. Atau sekarang lagi kita ada yang namanya deepfake gitu kan ya? Mas Gilang kayak berbicara di sini, padahal dia tidak pernah berbicara di sini, itu namanya deepfake gitu kan ya? Ada namanya keamanan informasi, ISO-nya ISO 27001 versi ini merupakan bagaimana kita memastikan bahwasanya sistem informasi kita itu berjalan dengan aman. Jadi banyak sekali standar-standar yang sudah dikeluarkan. Keren banget ya guys. Ya, oke.
Terus gitu. itu kan banyak banget tuh Pak, ada kayak K3 itu kan kayak di sekolah kan, karena kami juga emang kayak ada pelajaran gitu juga Pak, K3 itu karena kami kan lab ya kan Pak. Nah terus itu kan standar untuk yang di sekolah tuh Pak. Kalau seandainya standar yang kayak untuk di perusahaan gitu, kita ada contohnya nggak Pak? Oke. Kalau misalkan kalau kita berbicara masalah standar-standar yang kayak di perusahaan K3 gitu kan ya. Kalau dikaitkan dengan di tempat kita, kimia analis atau kimia industri, ada sebuah aturan bahwasanya di dalam K3 itu menjamin bahwasanya kalau ada anak yang masuk ke laboratorium dipastikan bahwasanya keselamatan dan kesehatan kerjanya tetap terjaga. Betul. Ya, Betul. itu yang kita butuhkan kan? Betul. Nah, semuanya Iya. seperti ke situ. Nah, di dalam K3 ini, di sistem manajemen ini kemudian diatur kalau misalkan ada seorang yang masuk ke ruangan laboratorium yang harus dikenakan itu apa? APD. APD dong. Betul. Nah, yang tidak boleh dilakukan apa kalau di laboratorium? Kecerobohan. Ceroboh. Misal di laboratorium tiba-tiba kita melakukan, mohon maaf, memantik api. Itu bahaya Itu banget. bahaya banget itu. Pak. Luar biasa. Apalagi di sekitarnya ada bahan yang mudah Terbakar. Apa yang terjadi kira-kira? Meledak. Kebakaran satu lab nyamber kalau kebakaran. Itu kemudian diatur dalam standar K3 di ISO 45001. Oke, standarmu di sini ada bahaya berupa ledakan, kemudian standar yang harus diterapkan di sini apa? Nah, itu aturan-aturan di dalam K3 yang nantinya akan diterapkan di organisasi atau di perusahaan. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu kan nanti kan pasti perusahaan dikasih gitu kan Pak, Oke. di standar gitu kan untuk perusahaan A gitu. Nah, bisa nggak sih Pak suatu saat gitu, terus nanti standarisasinya kayak dicabut gitu Pak? Oke, good. Itu bisa nggak tuh Pak? Kalau misalkan nanti ada sebuah hal, jadi di dalam sertifikasi bahasanya ya, nanti kan begitu mereka sudah menerapkan sertifikat ini, mendapatkan sertifikat ini, hal yang wajib harus dilakukan oleh mereka adalah menjaga agar sertifikat ini mampu dipertahankan oleh mereka. Makanya ada yang namanya ada yang namanya pemeriksaan dari luar. Jadi dari dari lembaga yang memberikan sertifikat ini setiap tahun akan datang ke tempat dia. Kira-kira janji-janjimu terkait dengan K3 ini, terkait dengan mutu ini diterapkan, diberikan atau tidak, dilaksanakan atau tidak, kira-kira gitu. Kalau misalkan kamu tidak laksanakan ini, maka ada catatan. Nah, ada catatan ini, Mas Gilang dicatat ternyata Mas Gilang ini tahun ini Mas Gilang banyak pelanggaran. Nah, kalau banyak pelanggaran, boleh jadi nanti Mbak Aulia sertifikatnya ditangguhkan. Boleh jadi seperti itu. Akhirnya nanti dia harus mengulangi lagi dari depan, dari depan. Nah, seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Jadi perusahaan sebelum dikasih ISO itu kayak ditanya dulu ya Pak, ya kayak janji mereka, terus hal-hal yang harus mereka lakukan. Nanti setiap tahun bakalan dicek. Nah itu kan kata Bapak mereka harus mempertahankan gitu Pak. Kalau seandainya mereka tidak mempertahankan, which is diambil dong. Nah ada nggak sih Pak kayak contoh-contoh dari perusahaan gitu yang faktor-faktornya gitu loh Pak, maksudnya yang bisa untuk dicabut ISO mereka? Apa kira-kira faktor yang nantinya bisa mencabut ISO itu? Satu ya, ini yang paling ini pokok. harus tahu ya guys. Ini harus direkam. Perhatikan yang lainnya ya. Oke. Yang pertama adalah kalau perusahaan itu sampai melanggar pada hukum. Misal membuat sebuah produk tapi dia itu melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Di Indonesia ada ada sebuah lembaga yang dia itu mengeluarkan standar-standar minimal kualitas pada masing-masing produk. Iya. Kalau di Indonesia ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. SNI itu kemudian dirujuk oleh masing-masing perusahaan, itu merupakan standar minimal. Kalau standar minimal itu tidak dipenuhi, tidak dilakukan dan tidak dipenuhi, maka boleh jadi nanti sertifikatnya akan disuspend, bahasa kita akan dicabut, boleh jadi akan dicabut begitu. Yang paling utama adalah kalau perusahaan itu melanggar undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Contohnya
air dalam kemasan, AMDK, air minum dalam kemasan itu ada SMI-nya, ada standarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalian beli AMDK itu ada standarnya. Misalkan ini kejernihannya harus seperti ini nih. Kemudian tingkat tingkat TDS-nya harus sekian, Itu semuanya kalau tidak dipenuhi boleh jadi nanti sertifikatnya akan dicabut kalau dia melanggar undang-undang. Itu yang paling penting. Jadi tuh kalau saya dicabut terus mereka mau dapat ISO lagi harus ngulang dari nol lagi. Ngulang dari nol lagi. Dan yang celaka adalah ketika ada hal yang semacam itu teman-teman sekalian ya, yang celaka adalah maka nama baik dari perusahaan itu akan hancur, rusak. Orang juga susah juga percaya lagi kan. Susah juga percaya, nanti akhirnya kita pun nanti adik-adik sendiri kalau misalkan mau datang waduh ya kenapa saya ragu banget ya Pak ya. Ragu banget nih saya ini. Ada dirubah belum nih gitu kan. Iya, makanya sangat tidak nyaman kalau seandainya standar-standar itu sudah kita tetapkan tapi tidak kita terapkan, bahkan kita melanggar pada undang-undang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Itu kira-kira. Makanya penting kalau kita belajar di dalam standarisasi itu yang pertama adalah kita tetapkan standar-standar kita. Nah, standar itu tidak boleh bertentangan dengan standar dari pemerintah. Bahkan harus lebih baik dari pemerintah. Contoh, standar kita di SMTI ini itu ada standar minimalnya. Apa standar minimalnya? Peraturan yang dari kementerian. Tapi kita ingin mendapatkan yang lebih agar bagaimana sistem kita kualitas kita itu lebih melebihi dari standar minimal ini. Apa? Diadopsilah sistem manajemen kualitas dan sistem manajemen lingkungan tadi. Sehingga kita punya nilai lebih. Tidak melanggar pada peraturan tapi memberikan nilai tambah yang lebih baik lagi. Jadi kita menjadi lebih baik tanpa meninggalkan hal yang dilarang itu Pak ya. Sesuatu yang sudah baik tidak boleh ditinggalkan kan? Nah, harus diperbaiki lagi. Oke gitu kira-kira. Mas Kila sama Mbak Aulia. Oke, banyak banget ya guys pengetahuan yang udah diberikan sama Bapak. Oke guys, jadi segitu ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak banget Pak ilmu-ilmunya. Teman-teman juga yang nonton. Luar biasa. Hari ini sangat luar biasa. Kita banyak banget guys hari ini dapat ilmu terus tentang ISO, Asia lingkungan, terus SMTI juga udah nerapin ya Pak ISO lingkungan, terus guru-gurunya juga udah dapat banyak ilmu. Oke guys, sekian dari kami ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.